Halo sobat-sobat pemerhati channel Wartawan Injil, wherever you are, ya, dimanapun Anda berada. Sahabat-sahabat, pada video kali ini, pertama-tama saya mau mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat yang setia menyimak channel Wartawan Injil. Kemudian ada juga sebagian dari Anda yang sering memberikan saya wejangan ya, atau memberikan saya komentar dengan mengatakan semoga Mas Frans Donald atau semoga wartawan Injil mendapat hidayah. Baik sahabat-sahabat, pertama-tama sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Thank you very much for your very kind attention to me. Ya. Sahabat-sahabatku, untuk menanggapi hal itu, bagi teman-teman yang mendoakan atau mengharapkan saya mendapat hidayah, saya akan jawab dengan tegas sahabat-sahabatku ya. Sekali lagi untuk kesekian kalinya. Saya katakan kesekian kalinya mengapa? Karena sebenarnya di beberapa video terdahulu saya sudah pernah menyampaikan hal yang serupa. Tapi di sini saya akan sampaikan lagi, plus saya tambahin informasi yang lebih lagi. Jadi begini sahabat-sahabatku, perlu teman-teman semua ketahui bahwa sesungguhnya, jadi ini sungguhan, bukan hoax, bukan prank, ya, bukan tapi bohong, bukan ya. Jadi sungguhan, ya. Sesungguhnya adalah saya, nama lengkap Franciscus Donald Ignatius Suyanto Baria. Nama channel YouTube Wartawan Injil. Ya. Saya setiap hari sudah dan selalu mendapat hidayah. Hidayah itu kalau di bahasa Indonesia kan pencerahan. Pencerahan ilahi. Petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Itu namanya hidayah ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman sobat-sobat yang perhatian banget, yang perhatian bingit ame gue ya. Gue cuma mau bilang, teman-teman, terima kasih banyak. Kok jadi kayak melambai gitu ya. Oke teman-teman, saya lanjut ya. Jadi buat siapapun Anda yang perhatian banget sama perhatian sama gue ya. Gue cuma mau jelasin bahwa setiap hari, bahkan setiap saat, saya selalu mendapat pencerahan atau hidayah. Nah, siapa yang memberikan saya pencerahan atau hidayah? Yang memberikan saya pencerahan atau hidayah bukan guru agama, pak ulama, atau ulama itu artinya orang berilmu, bukan pak ustadz, ustadz artinya guru, bukan pak pendeta, bukan pastor, bukan guru-guru manusia lainnya, bukan. Ya sahabat-sahabatku, sekali lagi, yang memberikan saya hidayah dan pencerahan setiap hari bukan manusia, tetapi yang setiap hari, bahkan saat demi saat, setiap hari itu kan terdiri dari jam, menit, saat demi saat ya. Yang memberikan saya hidayah saat demi saat adalah, perhatikan baik-baik, yang memberi saya hidayah atau pencerahan setiap hari adalah Sang Pemilik Jagat Raya ini. Ya, dengan mengutus cahaya ilahinya, atau dengan istilah lain Nur Muhammadnya, atau dengan kata lain Roh Kudusnya, atau dengan kata lain Gusti atau Guru Sejati, atau dengan kata lain Atman. Sahabat-sahabatku, saya bukan orang baik sahabatku. Saya ini pendosa bejat, mantan bajingan tengi, apalagi gombal mukio, gombal amoh. Wah, Anda kalau tak ceritain daftar dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan, kebejatan-kebejatan yang pernah saya lakukan, bisa muntah dengerin kalau nggak kuat. Nah, artinya saya bukan orang baik sahabat, saya bukan orang bersih. Tapi saya mendapat kasih karunia. Dapat apa? Kasih karunia.
Siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih? Yang memberi saya kasih karunia adalah Sang Pemilik jagat raya ini. Ya, sekali lagi, yang memberi saya hidayah atau pencerahan setiap hari, juga memberikan saya kasih karunia setiap hari. Sampai sekarang detik ini Anda masih bisa mendengar mulut saya bersuara. Darah daging saya masih bisa berfungsi. Jantung paru-paru saya masih berfungsi. Nafas saya masih berkeluar masuk ya. Denyut jantung berdenyut, nyut, 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 berdetak, tak, tak, tak. Semua ini karena saya senantiasa mendapat kasih karunia dari Sang Pemilik jagat raya ini. Jadi ini bukan teori, sahabatku. Nih, saya bisa bergerak-gerak ini, saya bisa ngomong dan telinga Anda bisa mendengar suara saya. Ini bukti nyata. Detik ini Sang Maha Kuasa memberi saya kasih karunia. Dan saya masih jadi manusia. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi yang memberikan saya pencerahan hidayah setiap hari adalah Pemilik jagat raya ini. Ada yang menyebutnya sebagai Dian. Ada yang menyebutnya sebagai Sang Hyang Widiwasa. Ada yang menyebutnya sebagai God. Ada yang menyebutnya sebagai ilah. Ada yang menyebutnya sebagai Allah. Ada yang menyebutnya sebagai Yehova. Yesus menyebutnya sebagai Bapa yang di surga. Apapun sebutannya, dialah yang detik ini selalu merahmati dan memberikan pencerahan dan hidayah kepada saya. Ya, jadi buat sahabat-sahabatku yang masih mendoakan semoga Mas Fran Donald dapat hidayah, dengan segala hormat tanpa mengurangi rasa terima kasih ya, saya cuma mau memberitahu bahwa teman-teman yang masih mendoakan begitu, doa Anda sebenarnya sia-sia. Ilustrasinya begini, seperti di meja makan ini sudah banyak makanan buat saya. Ada macam buah-buahan, makanan sayuran, lauk pauk banyak. Kemudian ada orang datang dan berdoa, semoga Mas Fran Donald punya makanan. Semoga Mas Fran Donald dapat makanan. Nah ya, jadi doanya sia-sia. Wong di depan saya sudah banyak makanan. Nah, sahabat-sahabatku, hidayah sudah tercurah setiap hari kepada saya. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan sahabat-sahabatku, yang setiap hari menuntun saya, membimbing saya, mengajar saya, adalah Nur Muhammad, Roh Kudus atau Atman, utusan dari Pemilik jagat raya ini. Ya, jadi sekali lagi ini perlu berulang kali saya sampaikan dan saya tegaskan. Saya adalah pendosa bejat, saya bukan orang hebat, bukan orang pintar, bukan orang jenius, bukan orang yang hebat, rajin, belajar kitab-kitab seperti banyak orang itu, bukan. Saya hanyalah seorang pendosa, tapi saya dipilih. Saya dipilih dan dipakai langsung oleh yang punya alam semesta ini. Itu sebabnya saya bisa tahu banyak hal, bukan karena saya tahu, tapi karena saya diberitahu. Saya jadi bisa bukan karena saya bisa, tapi karena saya dibisakan oleh pemilik saya. Ya, Roh Kudus itulah yang pernah memimpin Yesus. Kalau Anda baca di Alkitab, misalkan di Kisah Para Rasul, di Injil Lukas, Yesus bisa melakukan banyak hal. Bukan karena Yesusnya hebat, bukan. Tapi Yesus sendiri bilang dalam Injil Yohanes, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, di Kisah Rasul dijelaskan, Yesus diberi kuasa Roh Kudus. Sehingga Yesus bisa membuat mujizat, mengusir setan, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang-orang sakit, melakukan tanda-tanda. Semua karena Yesus mendapat kuasa Roh Kudus. Nah, sahabat-sahabatku, saya mau kasih tahu kepada Anda. Roh Kudus yang menuntun Yesus, Roh Kudus yang pernah memimpin Yesus, itulah Roh Kudus yang sama. Dialah Nur Muhammad yang sama, yang setiap hari memimpin saya. Sehingga saya bisa tahu siapa diri saya, apa hakikat diri saya ini, dan bagaimana saya sesungguhnya.
Bukan, sekali lagi, bukan karena saya hebat, tapi karena saya dipimpin langsung oleh Nur Muhammad. Nur Muhammad atau cahaya ilahi atau Gusti atau Roh Kudus inilah yang memimpin para nabi dan rasul. Roh Kudus yang sama. Jadi sahabat-sahabatku, saya bukan ingin merendahkan Pak Pendeta atau Pak Ulama, Pak Ustadz, bukan. Tapi saya mau tegaskan bahwa guru yang mimpin saya bukan seperti orang-orang yang membanggakan guru saya, ustadz ini, ulama ini, pendeta ini, pastor ini. Bukan. Guru saya, sahabatku, guru saya adalah Roh Kudus yang setiap hari menyadarkan saya bahwa nafas saya berada dalam genggaman Sang Maha Kuasa. Darah saya bisa mengalir karena kuasa Sang Maha Kuasa tercurah setiap hari kepada saya. Jantung saya, paru-paru saya bisa bekerja. Ginjal saya bisa bekerja. Usus saya setiap hari tidak pernah saya suruh untuk menyerap sari-sari makanan. Tapi setiap hari dia bisa bekerja. Semua itu karena perintah Sang Maha Kuasa. Sangat nyata. Kuasa Sang Maha Kuasa sangat nyata ada dalam diri saya. Kok saya bisa tahu? Karena saya dipimpin Roh Kudus. Banyak hal sahabat-sahabatku yang saya tidak perlu belajar. Tapi saya diajari langsung, diberitahu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saya mengalami hal ini, hal itu, hal ini, hal itu. Roh Kudus memberitahu langsung setiap hari. Ini nyata sahabat-sahabat. Satu hal lagi juga yang ingin saya sampaikan sahabat-sahabatku. God atau Allah atau Yehovah atau Tian atau Sang Yang Widiwasa itu gaib, saudara. Gaib. Moho gaib. Sehingga untuk mengalami dan berkomunikasi dengan dia harus juga dengan cara gaib. Ya, yang Maha Kuasa itu gaib. Sehingga kalau mau berkomunikasi seperti saya setiap hari berkomunikasi dengan Sang Maha Gaib. Ya, itu caranya juga harus dengan cara gaib. Tidak bisa dengan cara-cara materi, cara-cara manusiawi. Nggak bisa, sahabat. Apalagi dengan cara teriak-teriak. Saya mau kasih ilustrasi. Kalau orang sudah mengenal dan sedang menikmati durian, sedang makan durian yang enak, dia tidak akan teriak-teriak. Dia akan menikmati durian. Bahkan tidak perlu disuarakan, tidak perlu ngomong-ngomong, dia menikmati saja. Sehingga dia tidak perlu teriak-teriak, duren, 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 duren. Nggak perlu. Itu hanya sebuah analogi atau ilustrasi ya. Nah, begitupun orang yang sudah betul-betul mengalami Sang Maha Kuasa, maka dia tidak akan teriak-teriak memanggil Sang Maha Kuasa. Orang-orang yang masih suka memanggil, teriak-teriak, menyebut Sang Maha Kuasa dengan nama apapun, teriak-teriak, bengok-bengok, itu seperti orang tersesat di tengah hutan. Orang tersesat dalam kegelapan, tidak tahu arah, sehingga teriak-teriak terus. Dan tidak bakal pernah ketemu. Karena Sang Maha Kuasa itu harus disapa dalam kegaiban, dalam keheningan. Bukan dalam teriak-teriak, apalagi ngaku-ngaku di depan orang. Teriak-teriak kepada orang banyak. Saya kenal Sang Maha Kuasa. Saya kenal. Saya kenal. Tidak perlu sahabat-sahabatku ya. Itu aja sebagai tambahan yang ingin saya sampaikan. Bahwasannya teman-teman, sahabat-sahabat yang masih sering mendoakan atau mengharapkan saya mendapat hidayah atau mendapat pencerahan, saya mau kasih tahu sahabat-sahabat bahwa sesungguhnya harapan Anda itu sudah lama saya alami. Ya. Sudah lama saya alami. Setiap hari Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa itu yang setiap saat memberi saya nafas nih, yang lebih dekat dari urat leher saya,
yang katanya Yesus, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dialah yang nyata, yang sekarang bisa membuat saya bisa bergerak ini ya. Ini loh yang bisa gerak, bisa ngomong, bisa bernafas, jantung berdetak, dak duk dak duk dak duk, paru-paru bergerak. Inilah nyata. Dia bersama-sama saya kuasanya. Dan saya ada di dalam dia. Sehingga ketika saya makan, saya merasakan hadiratnya. Ketika saya minum, saya merasakan hadiratnya. Saya tidur, saya merasakan hadiratnya. Saya mandi, saya merasakan hadiratnya. Saya buka YouTube ngomong kayak gini sekarang ini ngoceh nih, saya merasakan hadiratnya. Ya, jadi mungkin kalau dengan segala hormat, saya mohon tanpa mengurangi rasa hormat ya, saya harus tegaskan. Kalau mungkin ada di antara Anda yang katanya berkomunikasi dengan Sang Maha Kuasa, ada yang sehari 5 kali, sehari 7 kali, sehari 3 kali. Sahabat-sahabatku, saya setiap saat. Ayo. Ya. Jadi kalau ada orang menyuruh saya untuk mengesahkan Allah, saya mau kasih tahu, mengesahkan Allah itu artinya bukan mengetahui bahwa Allah itu Maha Esa, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya Yahweh, namanya Yehova, YHWH. Bukan itu, sahabatku. Mengesahkan Allah itu artinya menyadari bahwa dalam segala gerak nafas hidupku bersama-sama Allah, satu dengan Allah. Itu mengesahkan Allah. Kalau orang Jawa bilangnya manunggal, menyatu, nyawiji dengan Gusti Allah, nyawiji dengan sing duwe urip. Nah, jadi mengesahkan Allah ketika Anda makan, Anda sadar bahwa Anda bergerak di dalam Allah. Anda makan di dalam Allah. Anda minum di dalam Allah. Ngoceh bersama Allah. Tidur bersama Allah. Kencing, beol, wik, semua dilakukan bersama-sama Gusti Allah. Itu namanya mengesahkan Allah. Itulah tauhid. Jadi tauhid atau mengesahkan Allah itu bukan koar-koar la ilaha illallah, bukan. Bukan suara, bukan kata-kata, bukan kalimat, bukan tulisan. Ya, tapi kesadaran Anda. Ketika kesadaran kita setiap saat, setiap detik bersama-sama dengan Gusti Allah, itulah yang namanya tauhid atau mengesahkan Allah. Oke sahabat-sahabatku, keringat saya sudah banyak. Kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, thank you very much for you everyone anywhere that's always watching my video. Salam jumpa di video yang lain dari saya, wartawan kabar baik bagi dunia.